Kumpul lur, kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia lur, cobek telur ceplok ya lur. Khas Sunda, ini kesukaan aku banget waktu kecil. Ini enak banget lur. Rasanya ada pedas-pedasnya, terus berempah, kencurnya, ada jahenya. Terus ini cocok banget dihidangkan dengan nasi anget-anget ya lur. Bisa bikin kalap, lupa diri, ngabisin nasi. Aduh, ini cocok banget untuk kalian coba ya, wajib ya, karena ini aku favoritin. Nih aku coba aja langsung nih. Bismillahirrahmanirrahim dengan kuahnya ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah tabarakallah, untuk rasanya benar-benar bikin segar banget lur. Untuk asin gurih pedasnya itu keluar dengan paripurna, wangi, berempah, nyerap juga. Langsung aja untuk cara membuatnya yuk. Kita sediakan untuk 3 siung bawang merah, 1 jempol untuk jahe, dan 1 jempol untuk kencur ya lur. Kita ulek-ulek sampai halus pakai cobekan, pakai ulekan ya lur. Ini kalau kalian suka berempah lagi boleh ditambahkan lagi untuk si jahe atau si kencurnya ya, tapi ini udah cukup. Nah, ini tuh untuk si cobek telur ceplok ini adalah kesukaan menu favorit aku ya lur. Dan benar-benar wajib kalian coba. Ini bisa bikin boros nasi, lupa diri ya, bisa bikin kalap pokoknya. Nah, ini langsung aja udah kita ulek-ulek ya. Kita sediakan untuk bahan selanjutnya. Aku pakai 1 buah cabai rawit. Kalau suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi ya lur. Aku juga tambahkan 2 buah cabai hijau keriting dan juga 2 buah cabai keriting merah. Kita akan ulek-ulek sampai halus. Ini kalau kalian suka pedas lagi boleh ditambahkan lagi untuk cabai rawitnya, tapi ini udah pedas ya lur. Apalagi ini ditambahkan jahe dan juga kencur, itu udah cukup pedas ya. Nah, ini kita ulek-ulek seperti ini, bisa kalian lihat ya. Dan ini percepat aja. Nah, kita masukkan aja untuk terasi sangrai sebanyak 1 jumput atau setengah sendok teh juga nggak masalah kalau suka. Ini kemudian masukkan untuk garam sebanyak setengah sendok teh, dan juga setengah sendok teh untuk kaldu bubuk ya lur. Kalau suka lebih gurih lagi boleh tambahkan lagi. Ini tambahkan untuk 1 sendok teh gula merah atau gula aren. Kita ulek-ulek biar tercampur rata, tercampur bau si bumbu dan sambarannya ini. Ini kemudian kita akan siram dengan air panas secukupnya aja ya lur, sampai terbenam aja pokoknya. Nah, ini masukkan aja untuk air panasnya. Ini masih ngebul ya, bisa kalian lihat benar-benar panas. Dan ini benar-benar wangi dan segar banget lur, untuk rasanya juara. Ini kita sisihkan aja ya lur. Dan kemudian kita sediakan untuk bawang daun sebanyak 2 batang. Ini kita akan potong-potong, iris-iris kecil-kecil seperti ini aja. Nah, ini sambil mengiris-ngiris aku akan menyapa kalian dulu-dulu di rumah, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulur-dulur. Hai dulur-dulur di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini ya lur. Ini udah kita potong-potong, udah diiris ya bawang daunnya. Kita sediakan aja untuk telurnya. Aku pakai 2 biji atau 2 butir, 2 buah ya lur. Telur ayam, boleh pakai telur bebek, telur puyuh, telur apapun, yang penting telur kalian ya lur. Ini kita sediakan untuk wajan dan kasih untuk minyak goreng sedikit ya lur. Seperti ini. Kita panaskan. Nah, kemudian kita masukkan untuk si bawang daun yang udah kita iris-iris ya lur. Kita masak sampai layu, baru kita pecahkan untuk 2 butir telur ya lur. Kita akan ceplok langsung. Ini kalau kalian mau bikin banyak tinggal ditambah lagi aja untuk si telurnya ya lur. Tuh, Masya Allah tabarakallah, ini telurnya cantik ya. Dan bisa kalian lihat, ini aku akan pecahkan 1 butir lagi seperti ini tuh. Ini untuk si bawang daunnya itu menambah aroma, wangi dan rasa ya lur. Jadi ini aku akan matangkan ya lur. Kalau kalian suka setengah matang boleh dimasak sampai setengah matang aja. Kalau aku suka yang matang semuanya, seluruhnya ya lur, karena ini bukan telur omega ya lur. Jadi telur kampung ya, jadi aku harus matang. Dan ini kita balik ya biar matangnya paripurna seperti ini.
Dan kemudian kalau udah matang semua sisinya, kemudian kita akan angkat dan langsung kita gabungkan dengan bumbu cobek yang udah kita buat sebelumnya ya lur. Langsung aja, gak usah lama-lama ya. Nah, pasti ada dulu di rumah yang bertanya kenapa sih telur ceploknya nggak dikasih garam. Ini aku nggak kasih garam karena cukup dari si bawang untuk gurih dan wanginya. Terus nanti juga akan ada kuah cobeknya. Untuk asin gurih pedasnya itu dari kuah cobeknya nanti bakal nyerep ke si telurnya ya lur. Jadi jangan khawatir. Ini kita akan angkat aja, langsung kita gabungkan dengan bumbu cobek yang udah kita buat sebelumnya ya lur. Ini Masya Allah tabarakallah untuk bumbu pecaknya, sambal pecaknya ini buricak burinong ya lur. Bisa kalian lihat Masya Allah tabarakallah menyala banget. Langsung aja kita coba dulu untuk si kuahnya, ini benar-benar sedap banget lur. Untuk gurihnya, untuk pedasnya pas banget, untuk aroma rempah-rempahnya juga pas banget ya lur. Langsung aja kita gabungkan. Ini kalau kalian gak ada yang kurang untuk bumbunya, bisa kalian tambahkan untuk asin gurih pedasnya ya lur, sesuai selera aja. Tapi ini udah pas, aku langsung masukkan untuk si telurnya ini dan di aduk-aduk ya. Nah seperti ini bisa kalian lihat, ini sampai semuanya terbumbui ya lur. Kita rendamkan dengan bumbu cobeknya, atau kalau di Betawi ini mungkin pecak ya lur, pecak telur ya. Kalau di Sunda ini namanya cobek telur, cobek ya, bumbu cobek. Nah ini kita akan diamkan ya lur, karena kita nunggu untuk nasinya matang terlebih dahulu. Tapi langsung aja kita akan coba aja ya lur, gak usah lama-lama. Ini coba sedikit aja untuk sampel kalian ya. Untuk si telurnya kita akan potong sedikit aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dengan kuahnya ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Aduh ini ngiler banget. Ini Masya Allah tabarakallah, segar banget benar-benar untuk si bumbu cobeknya, sambal cobeknya ini ya lur. Kuah cobeknya ini, aduh berempah banget, asin gurih pedesnya juara, berempah juga, bumbunya nyerep dengan si telurnya ya lur. Si telurnya juga enak gurih. Langsung aja kalian coba di rumah ya lur. Ini cocok banget dihidangkan dengan nasi hangat-hangat ya lur. Apalagi warnanya aja, packagingnya aja, ini buricak burinong ya lur, menyala banget, menggoda iman. Ini dijamin bisa bikin lupa diri ya lur, bisa ngabisin nasi langsung aja. Ini untuk cara membuatnya juga mudah, simple banget. Untuk bahan-bahannya juga ekonomis. Kalau masalah rasa ini benar-benar luar biasa ya. Oke, terima kasih buat dulur-dulur yang udah pantengin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian selalu murah rezeki, sukses selalu, dan selamat mencoba. See you di next video, bye bye.